Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Huzaifah Jasmi Channel. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat teman-teman yang masih mendukung channel ini dengan cara menonton video yang saya upload. Dan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengunjungi channel Huzaifah Jasmi, saya ucapkan selamat datang. Semoga channel ini menambah informasi untuk teman-teman pemula, terutama dalam hal budidaya udang lobster ya teman-teman. Baik teman-teman Huzaifah Jasmi, pada video saya yang terbaru kali ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang mungkin baru membudidayakan lobster air tawar ya. Terkadang teman-teman masih banyak yang bingung ya, kira-kira pakan lobster itu apa gitu yang tepat ya. Banyak yang mungkin baru memelihara lobster masih bingung pakannya itu apa gitu. Dan hati-hati teman-teman, kalau pakannya itu tidak sesuai ataupun berlebihan, biasanya bisa menyebabkan kematian pada lobsternya. Sebenarnya lobster itu kan peliharaan atau hewan yang mudah sekali dibudidayakan dan dipelihara teman-teman. Jadi kenapa? Karena pengalaman saya, dia di air seperti apapun hidup gitu. Kalau misalkan kita tidak mau pakai aerator pun dia hidup sebenarnya gitu. Yang penting kan lahannya itu cukup ya, cukup dan tidak terlalu padat. Kalau kita tidak mau menggunakan aerator gitu ya. Tapi kalau kita mau dalam satu kolam itu padat gitu ya kan, ya kita harus bantu gitu kan ketersediaan oksigen dengan aerator ya, atau filter dan lain-lain ya. Untuk pakan lobster sendiri ya teman-teman, yang pertama itu teman-teman bisa berikan yang efisien, yang mudah gitu ya, yang gampang didapat, yakni pelet. Teman-teman bisa berikan itu, yakni pelet sunking ya, atau pelet tenggelam khusus untuk lobster. Jangan kita berikan lobster pelet yang mengapung ya, sama saja kita menyiksa dia gitu. Gimana cara makannya gitu, sampai nungguin pelet itu tenggelam, kira-kira berapa lama gitu. Karena kan lobster tidak bisa berenang seperti ikan pada umumnya. Jadi pastikan kita memberikan mereka pelet yang tenggelam, atau istilahnya floating ya teman-teman. Sinking ya, pelet sinking, pelet yang memang khusus untuk binatang yang aktifnya di bawah, di dasar gitu ya. Nah itu banyak sekali, bisa teman-teman membeli pelet Superfeed ya kan. Superfeed itu bagus kalau menurut saya. Dia dijual dalam kemasan 250 gram gitu kan, dengan harga 14 ribuan, 13 ribu per 250 gram. Ya menurut saya sih harga segitu cocok gitu dengan kualitas yang diberikan oleh Superfeed gitu. Karena pengalaman saya pakai Superfeed itu ya, semua lobster hampir berbagai ukuran cocok. Ukuran baru netes sampai dewasa cocok, dan dia sangat lahap. Doyan banget kalau udah dikasih Superfeed itu, pasti habis gitu ya teman-teman. Karena mungkin mudah dicerna juga Superfeed itu. Jadi banyak di toko-toko online, di toko tukang hias, sebagian sudah menjual Superfeed. Memang harganya aja yang agak sedikit tinggi ya teman-teman, tapi berbandinglah dengan kualitas yang bisa kita dapatkan. Selain Superfeed, merek Superfeed ya, pelet, nanti teman-teman bisa membeli pelet Pengli ya, Pengli yang mulai 1L, 2L, 3L tergantung ukuran lobsternya.
Kalau saya karena untuk ukuran 2 inci sampai dewasa, saya berikan yang 3L aja gitu. Saya berikan 3L. Kita beli di toko-toko, masih jarang sih teman-teman, di toko pakan hewan itu masih jarang untuk pelet udang lobster yang tenggelam, itu jarang memang. Kebanyakan di toko-toko itu Superfeed adanya. Pengli itu jarang sekali. Saya sendiri membelinya via Allshop ya teman-teman, karena di toko daerah saya jarang. Saya beli via Allshop pelet Pengli ya, itu bagus juga teman-teman, tapi dia memang agak sedikit lebih keras. Harga per kilonya itu di Allshop 24 ribuan lah, lebih murah gitu dari pelet Pengli. Kemudian selain kita berikan pelet ya teman-teman, atau misalnya nggak ada sama sekali pelet Pengli, nggak ada, Superfeed nggak ada, yang tenggelam nggak ada, ya bisa teman-teman berikan pelet yang mengapung gitu. Tapi teman-teman rendam dulu di air, di wadah. Kalau dia sudah sedikit basah, teman-teman bisa berikan ke kolam dengan diaur-aur gitu agar dia tenggelam ya. Kemudian pertama itu pelet ya, itu pasti ya, itu sangat mudah lah, simple gitu, instan lah, kita mudah menggunakannya, kapanpun kita bisa berikan karena tanpa kita harus meraciknya terlebih dahulu. Selain pelet, kita bisa berikan udang lobster itu ikan belah-belah ya teman-teman, ikan runcah gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin yang tinggal di daerah banyak ikan-ikan segar yang kecil-kecil, itu bisa diberikan ke lobster, itu untuk dia bisa cepat molting teman-teman. Sama untuk bertelur juga, dia mudah cepat untuk bertelur kalau kita berikan itu ya. Jadi teman-teman bisa berikan itu udang runcah ya. Itu kalau di kami sih di daerah perkotaan gitu, karena tidak banyak ikan-ikan kecil yang jadikan ikan runcah ya, kita bisa berikan ikan belah-belah. Jadi ikan tongkol gitu, ikan tongkol yang sudah dibelah-belah itu banyak di pasar dijual-jual dalam bentuk box. Kita bisa berikan 2 hari sekali gitu kan, kita bisa berikan daging ikan itu bagus sekali untuk proteinnya, karena itu benar-benar murni ya teman-teman. Itu bagus untuk telur, nanti dia akan banyak sekali telurnya, itu pengalaman saya gitu kan. Kemudian selain tadi ikan runcah, yang ketiga teman-teman bisa berikan toge yang sudah teman-teman rendam selama kurang lebih 1 atau 2 hari, jadi sudah kecambahnya sudah mulai tumbuh gitu, itu bagus sekali. Kalau saya produksi sendiri togenya, jadi saya mau pakai toge yang 2 hari 3 hari itu sudah sedia, itu sudah ready, tinggal saya dan togenya jangan lupa direndam dulu di air hangat atau air panas ya, sekitar 10 menit rendam sampai dia tenggelam, baru kita belikan lobster kita. Tapi kalau misalnya nggak mau direndam ya silakan gitu, bisa ya. Tapi kalau saya sih togenya saya rendam dulu di air panas sekitar 5-10 menit, baru setelah itu warnanya agak sedikit berubah, baru saya berikan ke lobster saya. Saya berikan toge biasanya di sore dan malam hari teman-teman, di saat udang itu lagi aktif-aktifnya, dan ketika saya lihat besok pagi togenya akan habis gitu. Jadi tidak menyisakan pakan ya teman-teman ya. Kemudian selain toge, pakannya juga kita bisa berikan ubi-ubian teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada yang banyak singkong gitu kan, kentang ya, itu bisa diberikan untuk lobster ubi-ubiannya, karena memang ya lobster pemakan apa aja gitu. Atau mau diberikan sayuran bisa juga, tapi syaratnya direbus terlebih dahulu agar itu semua tenggelam dan tidak terlalu keras. Jadi kasihannya juga lobsternya kalau misalkan pakannya itu terlalu keras, biasanya dia akan lama sekali untuk menghabiskannya. Itu saja teman-teman ya untuk pakan lobster yang bisa teman-teman coba kombinasikan agar tidak monoton pelet aja. Jadi teman-teman kombinasikan agar perkembangan ya lobster itu bisa menjadi lebih baik ya teman-teman, tidak
monoton, teman-teman berikan pelet sepanjang bulan. Ya kalaupun tidak ada ya silahkan gitu, berikan pelet aja. Tapi kalau untuk perkembangannya lebih bagus, saran saya berikan pakan alternatif juga, karena pengalaman itu lebih meningkatkan daya tahan tubuh lobsternya. Air juga tidak terlalu cepat keruh kalau kita berikan pakan alternatif. Oke, terima kasih sahabat Huzaifah Jasmi. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.